Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan Bu Tami, dan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi unsur, ya, baik dalam bentuk senyawa maupun dalam bentuk ion. Namun sebelum video dilanjut, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komennya. Terima kasih dan tetap jaga kesehatan, semangat belajar, dan selalu happy. Apakah bilangan oksidasi itu? Bilangan oksidasi adalah angka yang menyatakan muatan yang dimiliki atom jika atom tersebut berikatan dengan atom lain. Nah, lalu bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi suatu unsur? Mari kita ikuti penjelasannya. Anak-anak semuanya, untuk aturan menentukan bilangan oksidasi itu ada beberapa aturan begitu ya. Yang pertama, coba perhatikan pada tayangan. Yang pertama adalah unsur bebas memiliki bilangan oksidasi 0. Nah, unsur bebas itu artinya adalah unsur yang tidak bersenyawa atau tidak berikatan dengan atom lain ya. Dalam hal ini mereka berdiri sendiri. Misalnya nih ada Al, aluminium sendirian, Fe sendirian, tidak dalam bentuk senyawanya. Nah, ini dikatakan unsur bebas. Biloknya adalah 0. Nah, kemudian untuk H2, N2, O2. Nah, karena mereka bentuknya selalu diatomik, ya ini juga dikatakan sebagai unsur bebas, ya, atau molekul bebas. Nah, ini biloknya juga sama dengan 0. Oke, selanjutnya adalah bilangan oksidasi hidrogen dalam senyawa atau H dalam senyawa pada umumnya adalah +1. Kecuali dalam senyawa hidrida logam, bilangan oksidasi H itu sama dengan -1. Perhatikan, misalnya ya, bilangan oksidasi H dalam H2O itu sama dengan +1. Tapi kalau bilangan oksidasi H di dalam senyawa hidrida logam, NaH misalnya, jadi H yang berikatan dengan logam, itu biloknya adalah -1. Lanjut ya, nomor 3. Bilangan oksidasi O, oksigen, dalam senyawanya pada umumnya adalah -2. Kecuali dalam senyawa peroksida. Peroksida itu adalah senyawa yang kelebihan atom O. Nah, bilangan oksidasinya O itu sama dengan -1. Contoh, bilangan oksidasi O dalam H2O itu sama dengan -2. Sementara kalau dalam senyawa peroksida, misalnya H2O2, itu biloknya O adalah sama dengan -1. Anak-anak semuanya, sekarang aturan berikutnya ya. Bilangan oksidasi unsur logam itu selalu bernilai positif. Jadi selalu plus. Nah, sesuai letaknya di dalam sistem periodik unsur, ya, sesuai dalam golongannya. Jadi misalnya bilangan oksidasi unsur golongan 1A, ya, unsur logam golongan 1A, misalnya Li, Na, K, Rb, itu biloknya sama dengan +1. Nah, kalau bilangan oksidasi unsur golongan 2A, Be, Mg, Ca gitu ya. Nah, itu bilangan oksidasinya adalah +2. Jadi sesuai dengan letaknya dalam golongan SPO. Berikutnya, bilangan oksidasi suatu unsur dalam ion itu sama dengan muatannya sendiri. Contoh nih, bilangan oksidasi Fe dalam ion Fe3+, ya sama dengan +3 sesuai dengan muatan dia. Gitu ya. Bilangan oksidasi Cl dalam Cl- ya sama dengan -1. Nah, karena di situ muatannya -1. Nah, berikutnya, bilangan oksidasi unsur golongan 7A. Nah, 7A itu halogen ya. Ada F, Cl, Bri pada senyawanya itu sama dengan -1. Nah, kemudian selanjutnya, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam satu senyawa itu sama dengan 0. Jadi jumlahnya 0. Jadi kalau ada senyawa, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur di dalam senyawa itu sama dengan 0. Nah, sementara jumlah bilangan oksidasi unsur-unsur dalam suatu ion poliatomik, bisa anion, bisa kation, itu sama dengan muatannya sendiri. Nah, oke. Nanti untuk lebih jelasnya kita mencoba untuk latihan menentukan bilangan oksidasi unsur di dalam senyawa maupun di dalam ion. Oke, sekarang kita latihan bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi unsur, ya, baik dalam senyawa maupun ion. Mari kita ikuti penjelasannya. Anak-anak semuanya, mari kita mulai untuk latihan menentukan
bilok ya, bilok unsur di dalam senyawa. Nah, perhatikan misalnya di sini pada senyawa CO2. Nah, kalian disuruh mencari bilok C pada senyawa CO2 itu berapa? Nah, pada aturannya bahwa bilangan oksidasi unsur-unsur di dalam senyawa itu kalau dijumlah harus ketemu 0. Nah, perhatikan di sini cara menentukan ya. Jadi O, biloknya O itu kan selalu min 2 pada senyawa. Nah, kamu tuliskan di bawah min 2 untuk biloknya O. Ya. Kemudian kalikan dengan jumlah atom O. Di sini 2. Berarti min 2 dikali 2 ketemu min 4. Tuliskan di atas min 4. Nah, setelah itu berapakah biloknya C? Kalau dijumlah itu harus ketemu 0. Jadi titik-titik min 4 sama dengan 0. Oke, maka ketemu di sini C-nya plus 4 ya. Biloknya C plus 4. Nah, kalian tuliskan di sini. Karena kalau plus 4 min 4 dijumlahkan ketemu 0. Nah, oke, nanti tulis plus 4 ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita punya senyawa lagi H2SO4. Ada berapa unsur di sini? Ada 3 kan? Ada H, ada S, ada O. Nah, untuk H dan O itu biloknya sudah tahu dalam aturan. Jadi bilok O itu min 2, kalian tulis di bawah seperti tadi. Kemudian kalikan dengan jumlah atomnya 4, berarti min 2 kali 4 ketemu min 8. Kemudian untuk H itu biloknya plus 1 pada senyawa sesuai aturan. Berarti plus 1 dikalikan jumlah atomnya 2, ketemu plus 2. Ya, nah kemudian dijumlah. Berapakah biloknya S? Nah, plus 2 titik-titik min 8 kalau dijumlah harus ketemu 0. Maka di sini S pasti ketemunya adalah plus 6. Ya, karena plus 2 plus 6 min 8 kalau dijumlah ketemunya adalah 0. Nah, maka ini tinggal dituliskan di bagian sini untuk biloknya S adalah plus 6. Begitu ya. Nah, itu kalau bentuknya senyawa. Bagaimana jika bentuknya itu adalah berupa ion? Ion poliatom. Bisa anion, bisa kation. Ya, kalau anion muatannya negatif, kalau kation muatannya positif. Nah, kita ambil contoh misalnya ada anion NO3-. Nah, tidak seperti pada senyawa tadi. Kalau pada senyawa, itu biloknya jumlah harus sama dengan 0. Jadi jumlah bilok unsur-unsurnya itu harus sama dengan 0. Tetapi kalau pada anion ini, jumlah bilangan oksidasi unsur-unsurnya itu kalau dijumlah harus sama dengan muatan ion itu sendiri. Ya, jadi kalau di sini NO3-, maka nanti jumlahnya adalah harus sama dengan min 1. Karena muatannya ini min 1. Nah, caranya sama. Jadi min 2 untuk O, biloknya O min 2 taruh di atas di bawah. Kemudian kalikan jumlah atomnya O 3, berarti min 2 kali 3 ketemu min 6, taruh di atas ya. Nah, N berapa? Kalau dijumlah harus ketemunya min 1, bukan 0 karena ini ion. Gitu ya. Maka ketemunya plus 5. Jadi plus 5 min 6 kalau dijumlah ketemunya adalah min 1 sesuai dengan muatan sendiri. Nah, maka nanti tinggal dituliskan di sini adalah biloknya N sama dengan plus 5. Oke, bisa ya. Nanti kalian coba lagi untuk latihan yang lain. Nah, bagaimana seandainya ini ya, kalian mempunyai ada satu lagi senyawa itu begini. N2O3. Nah, terus ditanya berapakah biloknya N, gitu ya. Seperti tadi berarti di sini O-nya kan min 2 ya. Nah, taruh aja di bawahnya min 2. Kemudian dikalikan 3 berarti min 6. Nah, maka di sini berapa di atasnya? Kalau dijumlah harus ketemu 0. Nah, maka di sini adalah plus 6. Nah, tetapi kalian tidak boleh langsung menuliskan bahwa bilangan oksidasinya N ya, bilangan oksidasinya N itu sama dengan plus 6. Karena apa? Plus 6 ini kan untuk 2 atom N. Di sini ada 2. Ya, kalian harus bagi 2 dulu untuk 1 atom N-nya. Ya, maka di sini ketemunya adalah plus 3. Jadi kalau begitu biloknya N tidak plus 6 tetapi masih dibagi 2. Karena ada jumlah atomnya N ini tadi 2. Ini loh. Ini ya.
Nah, kalau yang lain tadi kan satu-satu ya. Nah, kalau di sini ini bilog N-nya, atom N-nya jumlahnya 2. Jadi ini tetap kalau dijumlah harus 0, berarti ini ketemu plus 6. Tapi tidak boleh langsung ditulis bilognya N plus 6, karena plus 6 ini untuk 2 atom N. Ya, maka untuk satu atom N-nya adalah plus 3. Nah, maka bilognya N ya plus 6 dibagi 2. Nah, sama dengan plus 3. Begitu kalian nanti coba lagi untuk latihan soalnya, dan kalau lupa diulang lagi untuk melihat tayangan YouTube ini. Oke, siap ya untuk mengerjakan. Anak-anak semuanya, sekarang kita sudah belajar bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi dari suatu unsur ya. Dari awal sampai akhir ada latihannya untuk mencari bilog unsur. Nah, saatnya sekarang kalian latihan soal. Mohon untuk dikerjakan dan bisa dibuat bersama dengan teman-temannya ya. Oke, ketemu lagi pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk selalu mengikuti video dari Bu Tami. Sampai jumpa. Assalamualaikum.